Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu. Kami telah disertai sepanjang malam tadi, hingga boleh bangun dan datang menghadap-Mu. Kami ingin kembali membaca firman Tuhan, agar jiwa kami dikenyangkan, agar hati kami tentram, agar kami bisa lebih mengenal-Mu, semakin mengetahui apa kehendak-Mu. Ampunilah kami, bila selama ini kami masih salah memahami-Mu, sehingga kami melakukan hal-hal di luar kehendak-Mu. Ajarilah kami senantiasa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 8 ayat 8b sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Buka Hati untuk Mengerti Firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah keluarga yang bersama-sama datang untuk beribadah minggu, mengambil satu deret bangku, terdiri dari ayah, ibu, beserta ketiga orang anaknya. Dengan tekun mereka mengikuti tata ibadah sampai dengan selesai, lalu bersama-sama kembali ke rumah. Pada satu kesempatan di hari yang sama, sang ayah bertanya kepada salah seorang anaknya, "Apakah Ananda masih ingat pesan firman Tuhan yang disampaikan pendeta saat berkhotbah tadi?" Dengan tersenyum anak menjawab, "Saya tidak terlalu mengerti." Pertanyaan ayah selanjutnya kepada sang anak, "Apakah Ananda ingat nama kitab yang dibahas tadi?" Sekali lagi, anak menjawab dengan tersenyum, "Lupa." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pulang dengan hampa tanpa mengerti dan mendapatkan pesan firman Tuhan setelah mengikuti ibadah. Hal seperti ini masih saja terjadi. Bisa disebabkan karena pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan dengan menggunakan metode yang kurang dipahami oleh jemaat, atau memang jemaat yang datang beribadah tidak disertai keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang firman Tuhan, atau selama beribadah berlangsung jemaat melamunkan hal-hal lain, atau sibuk mengobrol dengan orang lain, atau memberi perhatian pada hal lain di gadgetnya. Ya, karena jemaat datang beribadah hanya karena suatu rutinitas turun-temurun saja, atau hadir karena mempunyai maksud lain yang tidak ada kaitannya dengan tujuan beribadah yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah merupakan persekutuan antara manusia dengan Tuhan. Kita datang beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, serta yang paling utama adalah untuk mendengarkan firman-Nya. Bila kita tidak mempunyai tujuan ini, maka pada saat firman Tuhan ditaburkan oleh pelayan firman, Tuhan pun tidak akan membuka pikiran kita agar dapat memahami firman-Nya, sebagaimana yang terjadi saat Tuhan menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Ia mengatakan bahwa banyak orang yang mengikuti Dia hanyalah memandang, tapi tidak melihat, dan mendengar, tapi tidak mengerti. Lukas 8 ayat 10. Berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus yang memang saat mendengarkan firman Tuhan,
yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan itu, mereka juga tidak memahaminya. Tetapi dalam diri mereka, murid-murid itu ada kerinduan untuk mengetahui dan memahami firman Tuhan, sehingga akhirnya mereka berusaha mencari tahu dengan menanyakan arti perumpamaan itu langsung kepada Yesus, dan Yesus memberikan jawabannya untuk mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keinginan untuk mengetahui atau mengerti firman Tuhan adalah sangat penting yang harus kita pupuk. Bagaikan makanan, firman Tuhan itu adalah makanan bagi rohani kita yang bila dikonsumsi semakin banyak semakin baik karena memberikan kekuatan tanpa menggemukkan badan seperti makanan jasmani. Kerinduan kita akan firman Tuhan akan direspon oleh Tuhan dengan menyingkapkan banyak rahasia kebenaran yang terdapat di dalam firman Tuhan bagi kita. Memahami firman Tuhan akan mengarahkan kita lebih dekat kepada pengenalan kehendak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita untuk dapat mengerti firman Tuhan. Jangan lagi pulang dari tempat beribadah dengan jiwa yang hampa. Biarlah yang memandang dapat melihat dan yang mendengar dapat mengerti. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang diperdengarkan bagi kami. Kami telah diingatkan kembali untuk datang beribadah dengan benar, dengan tujuan yang benar, dengan hati yang memang rindu akan firman Tuhan, sehingga kami diberitahukan banyak rahasia kebenaran dalam firman Tuhan. Kami dapat mengetahui kehendak Tuhan dan segala permohonan kami dapat semakin terarah kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh umat Tuhan, para pemimpin gereja, seluruh hamba Tuhan. Biarlah kami saling menopang. Kami semakin rindu untuk terus mempelajari firman-Mu dan kami dimampukan untuk memberitakan kabar baik. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas. Kami memohon terus penyertaan dari-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.